ada di 3.500 sampai ke 3.200 sebagai strong support-nya, oke. Nah, Z yang biru ini di dalamnya ternyata adalah WXYXZ lagi, oke. Halo semuanya, selamat datang di channel Analisa Tren. Pada video kali ini saya akan menganalisa saham JSMR, oke. Sebelum memulai, disclaimer kembali. Jika sudah, mari kita mulai. JSMR, oke. Jasa Marga, oke. Seperti biasa saya akan mulai analisa dari time frame monthly. Untuk skala yang ini saya pakai skala logaritma, oke. Kita mulai analisa dari Ichimoku. Di sini kita bisa lihat Seiko Span Bank-nya turun, A-nya naik, Kijun Sentai ininya ini hampir memiliki nilai yang sama. Secara keseluruhan ini apa, Chikou-nya juga di atas candle ya. Secara keseluruhan ini masih terhitung sideways ya, oke. Secara monthly, oke. Untuk di weekly kayak gimana, di weekly ini dia juga masih sideways ya, di mana Seiko Span A Bank-nya flat, terus Kijun Sentai flat, dan Chikou masih di bawah candle. Harga ini juga masih di bawah Kumo. Secara keseluruhan di weekly sama monthly ini sideways. Untuk resisten di weekly ini ada di sini, 4.100 kurang lebih, dan supportnya ada di sini, 3.220, oke. Secara time frame monthly ini untuk resistennya ini juga kurang lebih supportnya ada di sini, untuk resisten kurang lebih ada di sini, 5.000. Nah, di daily ini kita bisa lihat, Seiko Span Bank-nya flat, A-nya flat, Kijun Sentai flat, Chikou-nya ini udah di bawah candle dan harga udah masuk ke dalam Kumo, ini juga hitungannya sideways, oke. Nah, untuk resistennya sama di 4.100, supportnya ada di mana? Supportnya ada di sini, 3.600, oke. Cuma karena ini udah dekat banget, jadi kita nggak usah terlalu ditulis supportnya, oke. Jadi secara keseluruhan jasa marga ini sebenarnya dia masih dalam trend sideways, oke. Nah, next, kita mau analisa dengan Elliott Wave. Saya langsung gabungin sama Kumo dan Momentum, oke. Kita mulai analisa dari time frame monthly. Nah, di sini kita bisa lihat, eee, area dia break itu permulaannya itu dari sini, oke. Dari kurang lebih di Februari 2015, oke. Jadi sebelum Februari 2015, ini adalah satu wave impulsif, oke. Nah, berarti kita fokusnya kemana? Kita fokus ke penurunan ini, oke. Nah, misalnya ini kan kelihatan akan agak susah kan untuk di-counting, berarti sebenarnya kita bisa persimpel, berarti selama kita tarik trendline bearish channel bisa kayak gini. Nah, tapi karena kita lihat, oh ini udah bearish channel-nya ini udah di-adjust, nah bisa jadi kayak gini, oke. Jadi, selama harga belum bisa break, eee, bearish channel-nya atau kita bisa langsung ganti bearish channel-nya dengan Kumo Weekly, itu sebenarnya jasa marga ini masih dalam trend bearish, oke. Nah, cuma kalau untuk Elliott Wave-nya kayak gimana, kalau Elliott Wave-nya kita langsung zoom di, oh nggak usah deh, sini dulu, oke. Di sini kita bisa lihat, ini adalah satu swing, oke. Nah, terus next, ini bisa satu swing lagi, ini satu swing lagi, oke. Ditandai dulu aja, oke. Di sini, terus ini penurunan sejak Januari 2021 ini mungkin satu swing dan baru bisa naik, oke. Di sini kita bisa lihat ini mungkin W, X, Y, ini mungkin kayak gini ya, kalau yang ini. Jadi kayak gini, kalau yang saya lihat ya, mungkin ini W pertama, yaitu A, B, C ini W, ini X, oke. Terus ini A, B, C, ini Y, ini X, sekarang adalah Z, oke. Nah, kemungkinan kayak gini, atau kalau enggak ya gini, A, B, C, W, A, B, C, X, ini mungkin A, B, C, Y-nya yang agak panjang, baru X, Z, oke. Itu terserah, yang penting kita udah tahu kalau, sejak Januari 2021, Jasa Marga ini ada down wave Z, oke. Nah, kita zoom lagi di weekly, oke. Nah, di weekly kita bisa lihat, apakah ini triangle pertama ya. Ini saya hilangin dulu garisnya, oke. Ini kan dimulai dari Januari 2021 ini adalah Z, oke. Pertanyaannya apakah Z ini kelihatan triangle, oke, karena kelihatan sekilas dia kayak gini, ini turun, terus ini flat, oke. Tapi ini ketika kita benar-benar cek, ternyata low di 12 Juni 2021
itu masih lebih tinggi dari 24 Januari 2022, oke. Artinya ini mungkin dia pattern-nya kayak gini, oke. Nah, artinya apa? Z ini gimana? Z ini mungkin di dalam Z dari yang besar, itu mungkin masih ada, ini adalah W, X, Y, X, sekarang adalah Z, oke. Untuk skala yang lebih kecil. Nah, artinya kita bisa proyeksikan secara LR2F, kita bisa proyeksikan, oh ini akan turun, dia karena ini Z, Z itu nggak ada aturan, ingat. Z nggak ada aturan, dia harus break low berikutnya atau enggak, oke. Jadi dia bisa berhenti di tengah-tengah sini, langsung naik, selesain Z, atau bisa dia turun lebih dalam lagi, oke. Nah, karena Z ini nggak ada aturan ya. Nah, kita zoom lagi ini secara momentum juga, ini masih belum selesai, oke. Jadi momentumnya masih mengarah ke bawah. Jadi ketika momentumnya ini, dia udah mulai ke atas, oke. Udah golden cross momentumnya, itu mungkin akan menjadi tanda-tanda Z kalau Z ini udah selesai, oke. Jadi kalau perhatikan momentum di weekly, kalau momentum weekly ini udah golden cross, dia artinya Z di weekly ini udah selesai, oke. Dan bisa jadi dia selesainya di sini, oke. Jadi Z-nya bisa jadi kecil, oke. Nah, jadi, selama harga ini di atas masih di bawah Kumo weekly untuk jangka di jangka menengah, ini harga ini akan cenderung melanjutkan penurunan meng menyelesaikan pattern Z-nya, oke. Nah, kalau misal dia udah bisa break, bearish channel yang ini, bearish trend line ini, atau break Kumo weekly, artinya itu Z sudah terkonfirmasi selesai, oke. Nah, next kita zoom di daily. Kalau daily gimana? Daily ini nggak ada pattern yang jelas ya, apalagi kalau kita lihat, daily ini dia udah mencoba, bullish, oke, secara Ichimoku, tapi dia balik ke dalam Kumo, oke. Artinya apa? Ini emang adalah pattern X, oke, dan ini kenaikan sejak Januari 2022 sampai ke Juni atau Mei 2022, ini nggak impulsif, oke. Nah, jadi dia mungkin akan turun lagi, mungkin dia bisa jadi naik turun sideways dulu, baru setelah Z-nya selesai, baru dia akan ada momentum yang cukup kuat di sini, oke. Nah, pertanyaannya sekarang nih, kan kalau Z nggak ada aturan secara target, itu targetnya kemana kan? Nah, targetnya kemana? Kita tetap bisa pakai Fibonacci, tapi kita, karena ini elite wave bagian Z ini nggak ada aturan pasti Z harus di bawah ini dan seterusnya, kita pure pakai Fibonacci aja untuk cari Z, oke. Misalnya kayak gini, saya mau retracement dari sini ke sini, oke. Saya buka setting, ini saya nyalakan. Nah, artinya apa? Z pertama, area Z itu mungkin bisa ke sini, 21 2,172 sampai 0,618 sampai sini, 50% juga masih bisa, oke. Artinya, sebenarnya yang harga sekarang, ini udah masuk ke area yang memungkinkan untuk Z up, oke. Nah, apalagi kalau kita lihat ya, area multiple rejection, ini mungkin akan jadi area yang strong support, oke, di sini. Ini strong support, jadi, untuk Z bisa sampai ke sini atau menembus di 3.200, itu sepertinya akan susah. Nah, mengingat kita ada angka psikologi di 3.500, oke. 3.500 ini mungkin akan jadi, target Z minimal kalau menurut saya. Kalau misalnya dia bisa break Kumo daily. Tapi kalau misalnya dia ternyata kayak gini, dia ternyata cuma false break aja Kumo daily-nya, berarti ini ada kemungkinan Z udah selesai di sini. Tapi kalau misalnya dia benar-benar break break ke bawah Kumo daily, artinya target minimalnya itu mungkin bisa di kurang lebih 3.500, oke. Nah, ini untuk target minimalnya Z, 3.500 dan strong support-nya ada di 3.200, oke. Nah, terus pertanyaannya lagi, next, yaitu kapan Z ini selesai, oke. Nah, kita coba ya pakai Fibonacci time analysis, yaitu saya mau proyeksikan panjang X, bentar,
eee, panjang X proyeksikan ke Z, oke. Saya mau proyeksikan panjang, high ke high, proyeksikan ke low to low, oke. Nah, terus saya mau proyeksikan ini, low to low, ke high to high, ke low to low lagi, oke. Nah, terus next apa lagi? Saya mau proyeksikan panjang ini, Y, ke panjang Z, oke. Dari sini apakah kita dapat cluster? Pertama kita mungkin dapat ini, yang cluster Fibonacci 100% atau kalau enggak di sini ya. Cuma di sini klasternya yang Agustus 2022 ini kurang ya, kurang dapat klasternya, oke. Mungkin kita akan patok ke sini, September 2022, oke. Jadi kemungkinan Jasa Marga kalau misalnya dia Jasa Marga kalau misalnya dia, masih melanjutkan penurunan, itu target penurunannya itu kurang lebih ada di 3.500, ini target minimalnya, sampai ke 3.200 sebagai strong support-nya, oke. Nah, time-nya gimana? Time-nya ini mungkin sekitar bulan September, atau ya, atau kalau dia bisa break trend bearish trend line ini, artinya Z udah selesai. Jadi kalau misalnya dia sekarang tiba-tiba break, artinya Z udah selesai. Tapi kalau misalnya dia belum bisa break trend line-nya, artinya dia mungkin masih bisa ke sini, oke. Nah, next, kita mau cek secara, fundamental. Eee, saya mau cek, pertama total ekuitas atau book value juga bisa, tahunan dulu. Terus saya mau cek, ini EPS-nya tahunan dulu, oke. Ini stokastik saya hilangkan ya. Di sini saya zoom out, di weekly saja ya. Nah, di sini kita bisa lihat, total ekuitas atau nilai bukunya ini selalu naik, cukup bagus. Secara persentase juga dia masih naik konsisten, oke. Nah, secara pendapatan gimana? Ini naik, drop dikit, nggak masalah, terus dia melanjutkan kenaikan terus, oke. Nah, cuma di 2020 pas Covid ini drop tajam, oke. 2021 ini mulai ter-recovery walaupun belum full recovery di 2021, dan semoga aja kita lihat di 2022 apakah akan menjadi lebih baik. Kita mau cek ya, EPS per quarter dulu, oke. Nah, gimana kita tahu nih, sebenarnya Jasa Marga secara ekuitas dan EPS ini cukup bagus, cuma pas pandemi ini cukup terdampak, oke. Nah, apalagi, kita lihat nih, kuartal 1 2022 ini lebih, bentar, nilainya 174, oh bentar, 54, ini 747, terus ini berapa? Oke. Berarti, dari sini kita bisa lihat, kuartal 1 2022 ini sebenarnya udah lebih mendingan dari 2021, oke. Semoga aja kalau kita lihat ya, dia akan drop di sini, oke, di kuartal 2 dari 2020 drop drastis pas Covid. Nah, terus dia udah mulai naik. Secara keseluruhan dia emang naik turun, oke. Tapi secara keseluruhan kalau saya lihat, ini mungkin dia masih bisa melanjutkan kenaikan, oke. Mulai ter-recovery, oke. Semoga aja. Ketika recovery terus, kuartal 2000 kuartal 2002 kuartal 2 2022 maksudnya, ini bisa naik cukup drastis, mungkin dia akan mengakhiri Z-nya, oke, atau penurunan complex correction, oke. Ketika itu udah mulai ter-recovery semua, artinya ini akan mulai, impulsif baru, oke. Jadi mulai impulsif baru sejak Mei 2015, oke. Kurang lebih Februari atau 2015 ini selesai, oke. Nah, ketika dia recovery, artinya penurunan ini udah selesai. Nah, artinya apa? Dia akan melanjutkan kenaikan, oke. Kenaikannya apakah bisa jauh? Ya mungkin aja bisa, tapi kita nggak usah mulu-mulu dulu. Kita anggap aja, targetnya itu minimal lah dia bisa kena ke strong resistance, angka psikologi kurang lebih di 5.000, oke. Kalau sampai ke sini, sampai break di atas 7.000, ini jawabannya masih mungkin, cuma, mungkin nanti ya, kita nggak usah terlalu mulu-mulu langsung, oh beli di sini langsung targetin ke 10.000.
itu mungkin bisa, tapi butuh waktu bertahun-tahun, oke. Nah, terus next, secara ekuitas EPS, kalau menurut saya, jasa marga sebenarnya bagus, cuma dia emang terdampak aja pas Covid, oke. Nah next, kita mau cek, ini, PBV sama gabungin sama Bollinger Band, terus sekilas ya mau lihat EPS-nya juga, PER-nya juga maksudnya. Untuk Bollinger Band saya mau pindahkan ke panel yang telah di bawah, buka setting, ini saya hilangkan, latar mau saya pertebal, ini sumbernya saya mau pakai PB ratio. Untuk panjang candle-nya 260 candle ya, oke. Sebentar dia loading. Sebentar ya, saya coba cek. Nah, kayak gini. Pair. Nah, untuk jasa marga, kita bisa lihat, di sini, eee, pair-nya ini sebenarnya kecenderungannya ini masih normal ya kalau menurut saya pribadi, kurang lebih di 20 sampai 15, oke, kurang lebih lah secara rata-rata. Sebenarnya jasa marga secara pair ini yang kalau dibilang tinggi banget juga enggak, kalau rendah banget juga enggak, kalau menurut saya pribadi, ya masih cukup oke lah. Ini cuma naik tinggi aja, ini, pas Covid, oke. Jadi ini anggap aja ini spike aja, oke. Nah, tapi secara keseluruhan, pair-nya kalau menurut saya pribadi masih cukup oke, oke. Nah, secara PBV gimana? Secara PBV ini udah hitungannya di bawah rata-rata 5 tahun terakhir, oke, sejak 2015, oke. Jadi ingat, ketika harga saham ini di bawah rata-rata, bukan berarti dia akan lanjut naik, oke. Dia bisa jadi dia akan melanjutkan penurunan terus, oke. Kenapa? Karena mungkin ada sesuatu yang salah, oke. Nah, kalau jasa marga ini mungkin dia bisa turun kayak gini, kenapa? Mungkin karena yang tadi, EPS salah satunya, ini mungkin sempat drop, terus kenaikannya itu nggak sekencang dulu, oke. Nah, mungkin kayak gitu salah satunya yang menyebabkan dia, oh ternyata dulu dihargai 5 itu terlalu mahal PBV-nya, oke. Apalagi peningkatan performanya itu menurun, oke. Makanya mungkin dia drop sampai ke PBV yang lebih normal, oke. Nah, mungkin kayak gitu, oke. Nah, jadi, secara jasa marga, secara rata-rata 5 tahun terakhir ini emang di bawah. Secara angka psikologi, ini 1,3 ini nggak terlalu beda jauh sama PBV sama yang satu. Jadi kalau menurut saya pribadi, kalau dibilang mahal juga sebenarnya enggak ya, oke. Nah, terus kalau kita mau cek secara tahunannya, nah, secara tahunannya, ini emang juga masih di bawah rata-rata 1 tahun terakhir, oke. Jadi, untuk kesimpulannya jasa marga ini secara tren, jangka panjang, menengah, dan jangka pendek, sebenarnya dia masih sideways, oke. Nah, dia masih sideways dan cenderung masih dalam bearish trend line, oke, yaitu bearish trend line yang ini, hijau ini, oke. Nah, untuk pattern-nya sendiri, dia adalah complex correction terjadi sejak Februari 2015 sampai sekarang, oke. Di mana sekarang ini adalah Z, di mana Z yang biru ini, di dalamnya ternyata adalah WXYXZ lagi, oke. Nah, terus kapan Z-nya selesai? Itu mungkin sekitar September 2022 ini, oke. Atau kalau dia bisa break, bearish trend line ini, artinya Z mungkin udah selesai, oke. Nah, terus secara fundamental gimana? Secara fundamental ditarik jangka panjang kalau menurut saya pribadi sebenarnya jasa marga ini cukup bagus, oke, cukup bagus. Cuma ketika Covid ini cukup terdampak perusahaannya, jadi dia sempat drop dan mulai melakukan recovery di 2021, 2022 sekarang, oke. Nah, secara nilai PBV ini sebenarnya nggak mahal-mahal banget, oke. Oke, sekian analisa dari Jasa Marga, semoga bisa membantu. Disclaimer kembali, jika ada kesalahan silakan dikoreksi. Sekian dan terima kasih.